Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Aryaningrum Jenabina dari kelas 3B PGSD akan membahas tentang isu sampah plastik. Hampir semua barang yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan dan peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Meskipun memiliki banyak manfaat, tetapi plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Karena sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik, jadi membutuhkan waktu yang lama sampai ratusan tahun bisa terurai secara alami. Dan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dan kita harus tahu apa saja dampak dari sampah plastik. Yang pertama, dampak sampah plastik di laut. Ikan dan binatang laut lain mengandalkan insting untuk makan. Jika banyak sampah plastik yang bermuara di laut, bisa saja potongan plastik termakan dan plastik tidak akan bisa dicerna dan mengendap di dalam tubuhnya. Belum lagi kandungan kimia dari plastik juga berbahaya bagi ikan. Dan yang kedua, polusi mikroplastik pada air dan tanah. Tahukah kamu bahwa botol air mineral saja belum tentu bebas dari kontaminasi mikroplastik? Bayangkan, jika udara laut yang terkontaminasi plastik menguap menjadi air hujan, lalu kembali ke tanah, bukan hanya merusak nutrisi tanah, udara tanah untuk rumah tangga juga akan mengandung bahan kimia, sehingga berbahaya untuk diminum. Dan yang ketiga, pencemaran terhadap tanah. Sampah mencemari tanah. Setiap kali sampah dibuang di TPA, racun keluar dari sampah dan masuk melalui tanah. Hal ini dapat mencemari tanah di sekitar TPA yang dapat membahayakan habitat di sekitarnya. Tumbuhan dan hewan menderita akibat paparan bahan beracun dan bahan kimia. Dan yang keempat, pencemaran udara. Sampah yang ada di Indonesia sendiri masih sulit terurai. Ditambah lagi edukasi masyarakat yang masih minim. Maka tidak heran bila polusi udara bisa menjadi salah satu masalah banyaknya sampah yang terkumpul akan langsung terbakar dan nantinya akan meninggalkan asap. Dan faktanya, membakar sampah plastik memang sangat membahayakan kesehatan manusia dan meningkatkan penyebaran udara yang tidak sehat di lingkungan kita. Dan ragam senyawa kimia yang terdapat di dalam sampah plastik tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Yang pertama, gangguan pertumbuhan janin dan anak. Yang kedua, kerusakan organ. Dan yang ketiga, limbah dari sampah plastik bisa menghasilkan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis, dan kanker payudara. Karena beragam senyawa kimia beracun yang bersumber dari plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang tercemar limbah plastik. Dan kerennya, Banyumas menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang dinobatkan sebagai tuan rumah Smart Green Asia City karena dengan pengelolaan sampah terbaik di Asia Tenggara. Pengelolaan sampah terbaik di Asia Tenggara. Persatuan Bangsa-Bangsa
menunjuk Kabupaten Banyumas sebagai pengelola sampah terbaik di Asia Tenggara, yang tidak hanya mengatasi masalah sampah, malah bisa menyulap sampah menjadi pendapatan. UN Capital Development Fund Mengajak 8 negara di Asia Tenggara untuk belajar di kabupaten di Jawa Tengah ini. Sampah di Banyumas diolah menjadi berbagai produk. Sampah organik untuk produksi maggot, anorganik dicacah menjadi RDF yang kemudian dikirimkan ke pembangkit listrik Cilacap. Dan yang paling keren, di sini sampah disulap menjadi paving block. Menariknya lagi, di kabupaten ini, kamu juga bisa menjual sampah dengan harga tinggi. Pemkab Banyumas membeli sampah milik warga melalui aplikasi Jekmel. Sampah yang sudah dipilah akan dijemput di rumah. Kini, sudah lebih dari 5.000 warga Banyumas menggunakan aplikasi Jekmel untuk menjual sampahnya. Wah, sampah kok jadi duit. Gak bahaya ta? Ya, itulah Banyumas.